Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 pembelajaran kimia berbasis kearifan lokal dan etnosains akan memaparkan hasil diskusi kami tentang etnosains dalam pembelajaran kimia dan kajian budaya kumis kucing sebagai antiinflamasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Junisa dengan NPM 2213023069 dan rekan saya Tira Pia Ardianti dengan NPM 2213023010, Aprila Salsabella dengan NPM 2213023028, Alan Ferdiansa dengan NPM 2213023060 dan Peri Kusuma Sonus dengan NPM 2253023001. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Berikut penyajiannya, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Tira Fiardianti dengan NPM 2213023010 akan menjelaskan materi tentang etnosains dalam pembelajaran sains kimia dan model pembelajaran kimia etnosains. Yang pertama, pengertian pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan komunikasi antara guru dengan peserta didik atau antar peserta didik sebagai upaya memperoleh berbagai pengalaman di bidang ilmu kimia, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai sikap dalam diri peserta didik terhadap ilmu kimia. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran kimia. Yang pertama, membentuk sikap positif dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk sikap ilmiah yang jujur, terbuka, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, memperoleh pengalaman berdasarkan percobaan dan eksperimen. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran terapan kimia bagi alam dan lingkungan serta dapat bermanfaat ataupun merugikan bagi masyarakat. Slide selanjutnya tentang model pembelajaran kimia etnosains. Pembelajaran kimia berbasis etnosains sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pelajaran kimia, serta meningkatkan keterampilan berpikir inovatif dan memiliki sikap ilmiah. Pembelajaran sains berpendekatan etnosains mengaitkan pembelajaran dengan budaya melalui penggalian pandangan asli peserta didik terhadap budaya, kemudian menerjemahkannya dalam pengetahuan sains. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnoscience. Yang pertama, memasukkan unsur-unsur kebudayaan lokal pada proses pembelajaran kimia menggunakan metode belajar. Kemudian, mengombinasikan kebudayaan lokal dengan konsep kimia yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang didapat dengan pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahuinya. Yang terakhir, proses subjektif berupa interaksi dari informasi lama dan informasi baru akan terjadi melalui kegiatan memperluas dan menghaluskan pengetahuannya. Hal yang perlu diperhatikan jika guru akan menerapkan model pembelajaran kimia berbasis proyek terintegrasi etnoscience. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan suatu masalah terkait situasi kehidupan nyata. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan kearifan lokal. Yang ketiga, menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi dengan produk nyata. Kemudian, menggunakan tugas proyek terintegrasi etnoscience sebagai sarana penguatan budaya lokal. Kemudian, memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyek berbasis kearifan lokal. Lalu, membekali peserta didik dengan nilai-nilai karakter yang jujur, cerdas, toleran, disiplin, cinta tanah air, peduli, dan tanggung jawab. Kumis kucing sebagai antiinflamasi. Kumis kucing memiliki nama latin yaitu Orthosipon aristatus.
Kumis kucing merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan ramuan obat tradisional untuk antiinflamasi. Menurut Dali Marta, herba kumis kucing memiliki rasa yang manis, sedikit pahit, dan sifatnya sejuk. Khasiat yang diketahui dari kumis kucing yaitu berfungsi sebagai anti radang, peluru kencing, menghilangkan panas dan lembab, serta menghancurkan batu saluran kencing. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hasil ekstraksi daun kumis kucing dapat menginhibisi radang pada tikus setelah diinduksi radang selama 60 menit sebesar 54,13%. Kumis kucing atau dalam bahasa Latin Orthosiphon aristatus termasuk tumbuhan berbatang basah yang tumbuh tegak. Susunan tubuh tanaman kumis kucing terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alen Ferdiansyah dengan NPM 2213023060. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai kandungan kimia yang ada pada kumis kucing. Yang pertama ada orthosiphonin glioksida. Ini merupakan senyawa yang memiliki sifat diuretik atau dapat membantu mengeluarkan air seni. Yang kedua ada zat samak. Zat samak berperan sebagai antioksidan dan dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Zat ini juga dapat digunakan sebagai insektisida alami. Minyak atsiri memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu untuk meredakan rasa sakit. Yang keempat ada zat sapionin. Zat ini merupakan zat senyawa yang memiliki sifat busa dan dapat digunakan sebagai sabun alami. Dalam hal ini, sapionin berfungsi sebagai pembersih tubuh dan menjaga kesehatan kulit. Kandungan kimia. Ada garam kalium KCl menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua ada minyak lemak membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Terus ada niositol menjaga kesehatan jantung dan sistem saraf. Lalu ada sinensetin sebagai antidioksida. Untuk materi selanjutnya, khasiat tanaman kumis kucing. Manfaat kumis kucing, para pengguna obat tradisional memanfaatkan daun kumis kucing untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di antaranya adalah masuk angin, batuk, encok, dan susah buang air. Bahkan ekstrak daun kumis kucing yang dicampur dengan daun sambiloto atau Andrapgraphis paniculata dipakai sebagai obat sakit diabetes. Sebagai sifatnya tidak konsisten. Bagian yang digunakan biasanya adalah herbal, baik yang segar maupun yang telah dikeringkan. Namun, meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan potensi kumis kucing sebagai antiinflamasi, belum ada penelitian yang cukup untuk menentukan dosis dan durasi pengobatan yang tepat untuk penggunaan sebagai obat antiinflamasi. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu etnosains dalam pembelajaran sains kimia dapat membantu siswa memahami sains kimia dengan lebih baik dan mempertimbangkan perspektif budaya yang berbeda dalam pengembangan sains. Kumis kucing merupakan tanaman yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat digunakan sebagai obat herbal tradisional. Rasanya manis dan sedikit pahit serta bersifat dingin. Kumis kucing dapat digunakan untuk pengobatan infeksi ginjal akut dan kronis, infeksi saluran kemih, batu ginjal, edema, diabetes, hipertensi, dan rematik. Kumis kucing menghambat inflamasi pada tikus yang diinduksi inflamasi selama 60 menit sebesar 54,13%. Nah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.